Tugas PPKN Kelompok 2 MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas PPKN, kami dari 10 MIPA 2, kelompok 2, akan mempresentasikan hasil rangkuman kelompok 2 yaitu tentang PPKN dari bab 1 sampai bab 2, yaitu dimulai dari bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, yang akan dijelaskan oleh saya, Faimaya, nomor absen 8 dari halaman 1 sampai 14, dan oleh Laila Septiani, nomor absen 13 dari halaman 15 sampai 26. Sedangkan pada bab 2 tentang Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan dijelaskan oleh Anggita Dwi Febrianti, nomor absen 2 dari halaman 35 sampai 47. Safa Adina Tania, nomor absen 31 dari halaman 48 sampai 55. Faradina Latifa, nomor absen 10 dari halaman 55 sampai 60. Rahma Bukit Karisma, nomor absen 24 dari halaman 62 sampai 68. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Faimaya dari 10 MIPA 2, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, dimulai dari halaman 1 sampai halaman 14. Siapa yang ada pada gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan gambar jajaran kabinet pada tahun 2014 sampai 2019. Mereka adalah pejabat negara yang sering kita sebut sebagai pemerintah. Apa itu pemerintah? Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif atau mutlak dari sebuah berdirinya negara selain wilayah dan rakyat. Apa tugas pemerintah? Pemerintah bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan kata lain, mengelola kekuasaan negara untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita negara. Pemerintahanlah yang memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri dari dua tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Apa itu pemerintahan pusat? Dalam arti luas, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh lembaga negara yang tugas dan kewenangannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, dan lembaga-lembaga pemerintahan non-kementerian. Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 1. Macam-macam kekuasaan negara. Apa itu kekuasaan? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan yang diperintahkan orang tersebut. Sebagai contoh, ketika seorang anak sedang melihat TV, tiba-tiba ibunya datang dan menyuruh anak tersebut untuk belajar, maka anak tersebut akan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk belajar atau mengerjakan tugasnya. Contoh di masyarakat, ada ketentuan bahwa tamu yang tinggal lebih dari 24 jam wajib dilaporkan ke RW ataupun RT setempat. Nah, dari contoh-contoh tersebut,
merupakan perwujudan kekuasaan dari seseorang ataupun lembaga. Apakah negara mempunyai kekuasaan negara? Jawabannya adalah ya, tentu saja negara mempunyai kekuasaan karena negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan negara banyak sekali. Apa itu kekuasaan negara? Kekuasaan negara adalah kewenangan untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali. Menurut John Locke, sebagaimana dikutip oleh Rianto, bahwa kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. C. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain menurut pendapat John Locke, ada juga tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Sebagaimana dikutip oleh Rianto adalah sebagai berikut. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurna dari pendapat yang dikemukakan oleh John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. 3 kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang terpisah sifatnya. Teori Montesquieu dikenal dengan trias politika. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengolahan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan, agar terjadi pengontrolan atau keseimbangan di antara pemegang lembaga kekuasaan tersebut. Dengan kata lain, pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Apa sih sebenarnya pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu? Menurut Kusnardi dan Ibrahim menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan atau separation of power dan pembagian kekuasaan atau division of power merupakan 2 istilah yang memiliki pengertian yang berbeda. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara tersebut terpisah menjadi beberapa bagian, baik organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif memang terpisah satu sama lainnya, sehingga tidak terjadi koordinasi, di mana masing-masing lembaga tersebut melaksanakan atau menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan negara itu memang dibagi menjadi beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian tersebut dimungkinkan adanya kerjasama atau koordinasi. Sistem pembagian kekuasaan banyak dianut oleh beberapa negara. Salah satunya adalah Indonesia.
Bagaimana sih konsep pembagian kekuasaan yang dianut oleh Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan yang dianut oleh Indonesia sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. A. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Lembaga tertentu tersebut adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang pertama, pada pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri dari 3 jenis kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi 6 kekuasaan negara. 6 kekuasaan negara tersebut adalah 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif, atau biasa juga disebut dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 5. Kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif atau juga dapat disebut dengan kekuasaan inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang keenam adalah
kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independennya diatur dalam undang-undang. Kedua, pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah. Pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintahan daerah atau kepala daerah dan wakil kepala daerah dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada tingkatan provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintahan provinsi atau gubernur dan wakil gubernur dan DPRD provinsi. Pada tingkatan kabupaten, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintahan kabupaten atau bupati atau wakil bupati. Sedangkan pada tingkat kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintahan kota atau wali kota atau wakil wali kota dan DPRD kota. B. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Apa itu pembagian kekuasaan secara vertikal? Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan menjadi beberapa bagian tingkatan pemerintahan. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal yang berlangsung di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah yaitu pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pada pemerintahan daerah juga masih berlangsung pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kota atau kabupaten terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi atas diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada pemerintahan daerah otonom atau provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintahan daerah menjalankan otonom seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. B. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. 1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Sebelum membahas tentang kementerian, kita akan membahas terlebih dahulu tentang presiden. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem presidensial.
Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Kewenangan Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. A. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara. A. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ditegaskan dalam pasal 10. B. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Ditegaskan dalam pasal 11 ayat 1. C. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Ditegaskan dalam pasal 11 ayat 2. D. Menyatakan keadaan bahaya. Ditegaskan dalam pasal 12. E. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Ditegaskan dalam pasal 13 ayat 1 dan 2. F. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ditegaskan dalam pasal 13 ayat 3. G. Memberi grasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ditegaskan dalam pasal 14 ayat 1. H. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ditegaskan dalam pasal 14 ayat 2. I. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang yang ditegaskan dalam pasal 15. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan. A. Memegang kekuasaan pemerintahan. Ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1. B. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1. C. Menetapkan peraturan pemerintahan. Ditegaskan dalam pasal 5 ayat 2. D. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Ditegaskan dalam pasal 16. E. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Ditegaskan dalam pasal 17 ayat 2. F. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU. Ditegaskan dalam pasal 20 ayat 2 dan 4. G. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. Ditegaskan dalam pasal 22 ayat 1. H. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Ditegaskan dalam pasal 23 ayat 2. I. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Ditegaskan dalam pasal 23F ayat 1. J. Menetapkan Hakim Agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui oleh DPR. Ditegaskan dalam pasal 24A ayat 3. K. Mengangkat dan memberhentikan keanggotaan Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Ditegaskan dalam pasal 24B ayat 3. L. Mengajukan 3 calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 hakim konstitusi. Ditegaskan dalam pasal 24C ayat 3. Tugas dan kewenangan Presiden yang begitu banyak tidak mungkin dilakukan oleh Presiden saja. Oleh karena itu, Presiden memerlukan bantuan orang lain dalam menjalankan tugasnya. Kira-kira siapa ya yang membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya? Ya betul, Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden yang dipilih bersama Presiden melalui pemilihan umum. Presiden juga dibantu oleh menteri-menteri negara, di mana menteri-menteri negara ini
dapat dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan kementerian juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, di mana undang-undang ini mengatur tentang semua hal tentang kementerian, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan atau penggantian, pembubaran atau penghapusan kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintahan non-kementerian dan pemerintahan daerah, serta mengangkat dan memberhentikan menteri. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berikut adalah tugas kementerian. A. Menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat ke daerah. B. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Pelaksanaan, bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerahnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. C. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Dalam pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap menteri harus membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing memiliki tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara adalah sebagai berikut. A. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya telah disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. B. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya secara tegas telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. C. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan yang meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup,
ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Nama Presiden dan nama Kabinet. Presiden ke-1, nama Presiden adalah Insinyur Soekarno. Dari tahun 1945 sampai 1967. Nama kabinetnya adalah presidensial, Syahrir 1, Syahrir 2, Syahrir 3, Amin Syarifuddin 1, Amin Syarifuddin 2, Hatta 1, Hatta 2, Susanto, Halim, Natsir, Sukiman, Suwirjo, Wilopo, Ali Sastroamidjoyo 1, Baharudin Harahap, Ali Sastroamidjoyo 2, Tejuanda, Kerja 1, Kerja 2, Kerja 3, Kerja 4, Dikora 1, Dikora 2, Dikora 3, Ampera 1, dan Ampera 2. Presiden kedua, nama presiden adalah Soeharto. Dari tahun 1968 sampai 1998. Nama kabinetnya adalah Pembangunan 1, Pembangunan 2, Pembangunan 3, Pembangunan 4, Pembangunan 5, Pembangunan 6, Pembangunan 7. Presiden ketiga, nama presiden adalah B.J. Habibie. Dari tahun 1998 sampai 1999. Nama kabinet adalah Reformasi Pembangunan. Presiden keempat, nama presiden adalah Abdurrahman Wahid. Dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Nama kabinet adalah Persatuan Nasional. Presiden kelima, nama presiden adalah Megawati Soekarnoputri. Dari tahun 2001 sampai 2004. Nama kabinet adalah Gotong Royong. Presiden keenam, nama presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Dari tahun 2004 sampai 2014. Nama kabinet adalah Indonesia Bersatu 1 dan Indonesia Bersatu 2. Presiden ketujuh, nama presiden adalah Joko Widodo. Dari tahun 2014 sampai 2024. Nama kabinet adalah Indonesia Kerja dan Indonesia Maju.